Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan yang kami hormati dan kami banggakan, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan yang kami hormati, rekan-rekan ASN dan PPNPN yang berbahagia. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu muka di musalla Al-Ikhlas kita di siang hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, meralat apa yang dikatakan oleh pembawa acara tadi. Alhamdulillah kita pada hari ini berada pada hari yang kelima. Rasanya kita mulai puasa kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4. Insyaallah Senin hari ini kita berada di hari yang kelima. Baik. Kalau tadi kenapa maka ojo bang menyambatan apa mahari di ajang dari lakasi sedikit kita. Kenapa? Karena habis ini anak tulak lagi seperti Ramadan, jadi 12.30 gitu. Jadi jadwal padat pimpinannya hari ini. Pagi tadi pelantikan kan. Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW, cuma ada juga yang mengatakan bukan hadis. Mamparikha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Nah, cuma ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan perkataan sahabat, dan ada yang mengatakan bahwa ini hadis dhaif. Nah, yang pasti kita ambil hikmah di balik yang dikatakan hadis ini. Yang pasti kita harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi jangan sampai di hati kita lebih datang bulan Ramadan, lapar pulang ya. Atau ada juga orang yang berhaji itu, apa ujarnya? Ya, apa juga ajar naik haji itu ya, batu jangan dilihat ya. Sedangkan kita dalam hal ini adalah ibadah. Nah, jadi dalam ibadah itu kita harus hati-hati. Kalau jadi lanjuran Tuhan kan, nah itu. Begitu juga kita dengan bulan Ramadan. Yang pasti kita merasa gembira dulu dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi jangan sampai di hati kita merasa, apalagi ada yang merasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Nah itu. Mari kita sama-sama bersama-sama gembira dengan datangnya bulan Ramadan dengan menambah amal kebaikan yang merupakan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, sampai dengan 70 kali lipat. Nah itu. Jadi memang kadang-kadang lah kita tuh bila melihat orang gembira, senang, kita menggawinya pun senang. Nah, jadi kalau kita gembira, maka puasa itu terasa ringan. Tapi apabila kita merasa berat, sedih, segala macam apa yang jadi gawian kita pun terasa berat. Kalau kita disebahkan dengan gawian kantor, kita diberikan oleh pimpinan gawian beban kerja. Tapi kalau kita merasa senang, merasa enjoy ya, insya Allah gawian itu terasa ringan. Tapi apabila kita merasa berat, walaupun gawian itu ringan, jadi berat jadinya. Apalagi kita menggerunung dalam hati. Nah, jadi mungkin lalu terasa 2 kali lipat
beban kerja gitu. Nah, jadi mudahkanlah hati kita sehingga gawean kita menjadi ringan. Ulun pernah menyuruh orang begawi, jadi minta tolong jalan tabasakan rumput di belakang rumah. Jadi ujar orang tuh berat banget minta gaweannya aja. Ini 3 hari tertuntung ya, kami bertiga menggawinya. Iyalah jalan diin aja. Jadi habis itu berdiam aja. Gak ada lawas, ada orang tua. Ujar ulun tahu akan menabas di belakang rumahnya. Kau benar pak, satu mat dia itu tuntung pak aja. Sekalinya dasar bujur kan. Kada sampai setengah hari sudah lingai. Kan daripada yang pertama dari batiga yang udahnya 3 hari kami pak kada tuntung ini. Kan kita mendengar yang berat. Nah. Mungkin itulah sebenarnya di sebelah kita. Jadi bila kita tuh mendengar lah orang tuh merasa ringan menggawi itu, kita mendengar yang merasa nyaman. Nah itu. Kemudian ada hadis yang kedua dari Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan, siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita melaksanakan siam Ramadan, puasa Ramadan dengan keimanan, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian ada beberapa intisari yang kami catat yang dipetik dari buah Ramadan kita. Yang pertama, puasa Ramadan itu adalah meningkatkan keikhlasan. Jadi kita berpuasa, yang tahu kita berpuasa itu hanya kita dan Tuhan. Kita umpamanya masuk ke kamar minum secangkir banyu teh, keluar kita kepada puasa, kada tahu dia orang. Jadi yang tahu kita berpuasa itu hanya kita dan Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di dalam salat itu kan selalu membaca wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah seluruh sekalian alam. Nah, kemudian yang kedua, puasa itu menumbuhkan nilai kejujuran. Jadi kita jujur bahwa kita berpuasa. Artinya ada orang yang menyambat kada puasa, menyambatinya puasa kan, kayak itu bahasanya. Jadi pernah suatu kali sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an, khalifah yang kedua, melaksanakan perjalanan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar bertemu dengan seorang penggembala kambing, seorang miskin penggembala kambing. Kemudian Sayyidina Umar pun lalu memuji si penggembala kambing ini. Wahai penggembala kambing, ujar Sayyidina Umar, juallah kambingmu itu saikung barang. Apa jawab penggembala itu? Kambing ini lain ampun ulun. Jadi ujar Sayyidina Umar, jual dia saikung, daripada yang banyak ini kada tahu juga. Yang ampunnya Tuhanmu itu kada tahu. Sebenarnya apa jawaban si penggembala kambing tadi? Fa'ainallah, ya. Lalu di mana Allah? Jadi mendengar jawaban itu Sayyidina Umar pun lalu menangis. Kemudian lalu Sayyidina Umar membeli semua kambing itu dan membebaskan si penggembala tadi dari perbudakan. Nah, itu contoh salah satu sifat kejujuran yang dimiliki oleh seorang penggembala kambing. Begitu juga dengan kalau kita kaitkan dengan puasa kita, mudah-mudahan puasa kita akan menumbuhkan sifat kejujuran di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, puasa itu menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, jadi kita puasa ini merasakan lapar, dahaga, segala macam. Nah,
ini dinisbahkan bagaimana rasanya orang yang kekurangan di lingkungan kita maupun di masyarakat kita. Jadi kayak apa rasanya orang yang tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai minuman, atau tidak mempunyai duit dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ibadah mubasyarah, ibadah langsung, yang mana kita ikut merasakan bagaimana seandainya kalau kita kelaparan. Makanya oleh karena itu ini termasuk ibadah kita. Bagaimana ibadah kita itu bukan hanya salat, puasa, tapi bagaimana juga kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, jadi ibadah secara pribadi itu tidak hanya cukup. Nah, tetapi kita harus juga mempunyai ibadah sosial. Kita juga kalau mempunyai kelebihan harus berbagi dengan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan dengan demikian apa yang kita lakukan selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Panjang malam ini ada 4, 5, 6, cuma perlu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bukan berarti menggurui. Mari kita sama-sama amalkan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita lebih-lebih dalam kehidupan sesudah mati kita nantinya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.